Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ya, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, kemarin sekelompok relawan resmi mendeklarasikan dukungan mereka kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kelompok relawan yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ANIS, melakukan deklarasi tersebut di Gedung Juang, Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Oktober. Kami anak muda dari berbagai komponen siap mendukung Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden 2024. Anies for President, kata koordinator Anies, Laode Basir di lokasi deklarasi. Yang menarik adalah pernyataan sejumlah relawan di lokasi yang dikutip sejumlah media pemberitaan arus utama. Kepada sejumlah wartawan media yang meliput kegiatan tersebut, para relawan ini mengaku bahwa deklarasi tersebut dilakukan diam-diam. Yang mereka maksudkan adalah tidak sepengetahuan Gubernur Anies. Kami tidak ada urusan dengan Pak Anies. Pak Anies kerja saja sebagai gubernur, kata Dani Kesuma, salah satu relawan. Dani juga mengatakan bahwa deklarasi tersebut dilakukan secara sukarela. Tak diminta juga tak dipaksakan. Benarkah aksi tersebut bukan pesanan? Oke, taruhlah benar bukan pesanan. Di sini tentunya bukan pesanan Anies. Namun jika mengatakan bukan pesanan JK, kita patut untuk ragu. Kita patut ragu mengingat koordinator aksi deklarasi ini nyata punya kaitan erat dengan Yusuf Kalla atau yang kini dialiaskan namanya oleh sejumlah warganet sebagai Chaplin. Ya, kedua sosok ini punya kaitannya satu sama lain. Dari sejumlah sumber, didapati kenyataan bahwa Laode tercatat memiliki hubungan antara bos dan karyawan dengan JK. Laode adalah karyawan Bosowa, perusahaan Yusuf Kalla. Selain itu, Laode juga tercatat merupakan pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia atau DMI, sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang kini diketuai oleh Yusuf Kalla. Yang menarik, di DMI ini juga Anies Baswedan tercatat ikut berlaku sebagai pengurus harian, yakni menduduki posisi sebagai anggota majelis pakar. Sampai di situ, patut untuk meragukan bahwa deklarasi Anies bukan pesanan JK. Sebab, menilik fakta-fakta ketersangkutan antara keduanya barusan, maka bila percaya bahwa deklarasi Anies bukan pesanan JK, jadinya seperti saya memaksa Anda semua untuk percaya bahwa saya merupakan kembaran Lionel Messi. Fait accompli JK untuk Anies Baswedan. Tidak ada bukti valid bukan berarti tak patut untuk menduga. Bagi saya, aksi deklarasi kemarin itu merupakan manuver dari Yusuf Kalla. Motif JK melakukan hal itulah yang menarik untuk dianalisa. Dinilai menarik sebab sebagai salah satu sesepuh Golkar, deklarasi untuk Anies dari Anies ini jadinya seperti menggunting dalam lipatan. Pengkhianatan diam-diam dari internal Golkar sendiri. Mengapa begitu? Hampir semua pemerhati dinamika politik di tanah air selama ini meyakini bahwa Golkar sebagai sebuah partai cenderung ingin menjadikan Erlangga, ketumnya saat ini, sebagai kader yang disiapkan untuk berlaga sebagai capres pada 2024 nanti. Namun, jika dugaan bahwa deklarasi Anies, nama aksinya ya, adalah benar sesuai faktanya dimotori oleh JK, jelas ini berarti JK membuat arus sendiri.
Senyampang Anies bukan kader partai manapun. JK beradu cepat dengan partai manapun termasuk Golkar sendiri untuk mengkondisikan Anies sebagai jagoan Golkar. JK lalu tinggal melihat reaksi internal Golkar pasca aksi deklarasi kemarin itu. Jika ternyata mayoritas internal Golkar cenderung mendukung Anies, JK tinggal memantapkannya saja dengan lobby-lobby kepada sosok-sosok kunci di Golkar. Maka SK partai pun mulus diterima Anies sebagai capresnya Golkar. Bagaimana dengan Erlangga? Beliau berposisi sebagai ketum Golkar sekalipun, jika sosok-sosok kunci lainnya di internal partainya sudah mengalihkan dukungan ke Anies seturut arahan JK, maka dia bakal jadi sapi ompong yang dipaksa menggigit besi jika memaksakan diri untuk terus maju. Sia-sia saja nantinya bila tetap hendak mencalonkan diri. Sumber daya partai pastinya tak akan jalan. JK terhadap Anies juga punya hitungannya sendiri. JK tentu tidak mau bila sosok yang berhasil dijadikannya sebagai gubernur DKI ini kemarin bermanuver sendiri mencari partai yang akan dikendarai untuk berlaga pada 2024. Bahaya Zong membayangi JK jika tunggu sampai Anies resmi mendeklarasikan kesiapannya maju menjajal medan tempur Pilpres 2024 baru beri dukungan. JK itu terkenal dengan jargonnya, lebih cepat, lebih baik. Maka dia tidak ingin dirinya menunggu sampai Anies menyatakan kesiapan diri sebab takut bakal disalib parpol lain. Maka dia pun langsung saja mendeklarasikan Anies. Tapi JK bukanlah politisi unyu-unyu, baru belajar menjadi penyu di lautan politik ketika manuver ini dia lakukan. Sebagai politisi kawakan, dia tidak mau tampil terang-terangan mendeklarasikan Anies. Namun begitu, aksi ini diharapkannya akan dibaca oleh Anies sebagai manuver dia, JK. Lihat cara JK mengkondisikannya. Dia dorong anak buahnya di perusahaannya untuk maju mendeklarasikan Anies. Apalagi sangat kebetulan bahwa di jajaran anak buahnya di perusahaannya ada sosok Laode yang meskipun merupakan aktivis namun sekaligus merupakan politisi walau bendera partainya adalah PAN. Jadi, deklarasi Anies ini jika dianalisa secara seksama tak lain dari fait accompli. Istilah Prancis yang berarti sudah melakukan JK untuk Anies. Apabila deklarasi Anies ini benar merupakan manuver JK, tentunya dengan maksud agar Anies dibuat mudah berlangkah. Anies Baswedan tinggal cari partai tambahan untuk nantinya disandingkan dengan Golkar dalam misi pencalonannya sebagai presiden pada 2024. Licik nggak nih? Tapi entahlah ya kalau ternyata analisa ini keliru. Artikel ini ditulis Evan Jaman di seaworld.com dengan judul Deklarasi Anies, benarkah ini fait accompli dari Chaplin untuk Anies Baswedan? Simak sini. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.